Sebagai sumber energi utama dan makanan pokok masyarakat Indonesia, beras merupakan kebutuhan dasar yang menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya makan masyarakat. Maka dari itu, kualitas dan standarisasi beras menjadi hal mutlak yang harus dijamin pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia. Namun, baru-baru ini, Kementerian Pertanian Republik Indonesia mengungkapkan sebanyak 212 dari 268 merek beras tidak sesuai standar kualitas, berat, dan harganya. Berdasarkan pengecekan 136 sampel beras premium, sebanyak 85% ditemukan tidak memenuhi standar mutu atau oplos. Sementara sebanyak 60% beras tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi dan 22% diketahui tidak memenuhi ketentuan berat kemasan. Praktik pengoplosan beras subsidi SPHP menjadi beras premium menimbulkan kerugian bagi konsumen yang berpotensi mencapai 99 triliun rupiah karena adanya beras kualitas curah yang dijual dengan label beras medium maupun premium. Sementara kerugian negara ditaksir mencapai 2 triliun rupiah per tahunnya. Anggota Komisi 4 DPR RI mengecam praktek pengoplosan beras subsidi menjadi beras premium yang merugikan konsumen. Badan Pangan Nasional harus memperbaiki kinerja pengawasan dan pengendalian kualitas serta harga beras di pasaran. Selain itu, penyerapan beras petani perlu ditingkatkan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada beras yang akan didistribusikan ke pasaran. Di tengah masyarakat lagi kesulitan hidup, di tengah pemerintah lagi kesulitan anggaran, hal-hal seperti ini nggak boleh terjadi. Itu sangat merugikan pemerintah, terutama sangat merugikan masyarakat. Pengendalian masalah kualitas, pengendalian masalah distribusi, pengendalian masalah harga di tingkat konsumen dan harga di tingkat petani. Menteri Pertanian menyebut dari total 100% penyaluran beras SPHP, sebanyak 20% dijual dengan harga subsidi dan 80% dioplos untuk dijual dengan harga beras premium. Anggota Komisi 4 DPR RI Slamet menilai belum adanya payung hukum yang kuat untuk mengontrol penyaluran beras bantuan kepada masyarakat menjadi celah bagi oknum yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah harus menegakkan supremasi hukum atas dugaan beras oplosan yang beredar di masyarakat. Kalau kemudian itu terjadi pelanggaran, maka segera lakukan tindakan hukum. Makanya umumkan saja sehingga masyarakat ini kan terjadi penipuan yang luar biasa kepada rakyat kita. Harga premium dia mendapatkan medium atau yang seharusnya dia mendapatkan harga medium tetapi juga tidak sesuai haknya. Makanya kuncinya satu saja, Satgas Pangan bertindak tegas, lakukan penegakan hukum dan secara ini aturannya harus jelas. Tidak ada aturan hukum untuk mengontrolnya, payung hukum, regulasi untuk mengontrol tentang bantuan ini tidak ada. Makanya kemarin kita sampaikan kepada Badan Pangan segera lakukan buat regulasi untuk bagaimana mengontrol beras bantuan. Anggota Komisi 4 DPR RI Adrianus Asia Sidot mendesak adanya pengawasan dan penindakan hukum yang lebih intensif terhadap praktek pengoplosan beras. Praktek tersebut tidak hanya merugikan konsumen, namun berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani. Terlebih, distribusi beras SPHP dilakukan saat panen raya dan membuka celah bagi spekulan untuk memainkan suplai pasar beras. Tim yang bertanggung jawab terhadap ini harus melakukan pengawasan, penindakan secara hukum dengan tegas. Jadi jangan menunggu, segera turun karena potensinya itu bukannya sedikit loh, 99 triliun lebih potensi kerugian negara. Pertama dari pihak pemerintah, ada tim yang harus segera turun menangani ini, menegakkan hukum. Lalu para pelaku juga hendaknya harus ada kesadaran, janganlah menipu masyarakat, menipu konsumen. Praktik pengoplosan ini telah mencederai tujuan program ketahanan pangan nasional. Bappenas bersama Kementan dan Bulog harus segera melakukan audit menyeluruh terhadap jalur distribusi beras SPHP dan menindak tegas para pelaku pelanggaran. Komisi 4 DPR RI mendorong reformasi menyeluruh terhadap tata kelola penyaluran beras SPHP dengan menghadirkan sistem digitalisasi rantai pasok dan pelaporan secara real time untuk mencegah praktek kecurangan yang merugikan negara.